Luar biasa sekali ya, ini perkara pembunuhan. Ya kan, laporan polisi, berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu kan? Kronologis yang ditulis. Ya, berdasarkan kronologisnya kan pesanan Ya, kan? karena saat itu kita nggak tahu. Iya kan, saudara tidak tahu, makanya kan ini kan ibarat Betul, kata kan saudara Arif datang. atas keputusan saya adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan. Hakim kaget BAI Putri dibuat berdasarkan pesanan Sambo. Hal itu diungkap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit saat bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di PN Jaksel, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Mulanya, Ridwan mengatakan saat itu berita acara interogasi dibuat berdasarkan kronologi kejadian versi Putri Chandrawati yang disampaikan melalui lembaran catatan yang diserahkan oleh anak buah Sambo AKBP Arif Rahman Arifin. Kronologi itu tertuang dalam laporan polisi yang dibuat Putri Chandrawati. Ridwan menyebut berita acara interogasi yang dibuat itu diantarkan ke rumah Sambo di Saguling. Saat tiba di Saguling, Ferdi Sambo menyampaikan istrinya tidak bisa bertemu langsung. Akhirnya, kata Ridwan, Sambo menyampaikan berita acara interogasi itu kepada Putri dan kemudian Putri menyampaikan hal itu sudah sesuai dengan kronologi. Setelah saya laporkan kepada Kapolres, kemudian Kapolres datang saat itu, tapi proses itu tetap berjalan dalam BAI itu. Kemudian saat itu kita langsung mengantarkan ke rumah Saguling saat itu, yang mulia. Hasil daripada pembuatan BAI itu. Hasil pembuatan BAI berita acara interogasi itu diantarkan ke rumah Saguling. Betul, yang mulia. Kemudian sampai di Saguling, saudara ikut ya? Ya, saya ikut, Kapolres ikut, Kanit saya ikut, terus para penyidik juga ikut. Terus sampai di sana kita ketemu dengan Pak FS saat itu, kemudian kita menyampaikan BAI tersebut dan Pak FS menyampaikan ke kita, ibu nggak bisa ketemu langsung. Sampai di sana kita ketemu FS saat itu. Kemudian kita menyampaikan BAI tersebut dan FS menyampaikan ibu tidak bisa ketemu langsung, nanti saya naik dulu ke lantai atas dulu saat itu untuk melakukan cross check dengan Ibu Putri, kata Ridwan. Nanti saya naik dulu ke lantai atas mungkin saat itu dan untuk melakukan cross check dengan Bu Putri saat itu. Terus? Kemudian kita tunggu kurang lebih ada 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian Pak FS turun, kemudian menyampaikan bahwa sudah sesuai dan saat itu proses berjalan, tanda tangan dan sebagainya. Hakim lalu bertanya apakah keterangan berita acara interogasi untuk Sambo juga dibuat dan dikoreksi oleh Sambo sendiri. Ridwan mengamini itu. Keterangan saudara Sambo sudah dibuat di kantor Polres, tanya Hakim. Ya, maksudnya sebagai saksi, kata Ridwan. Jadi bukan hanya berita acara interogasi terhadap Putri saja yang diubah tapi juga berita acara interogasi untuk Sambo, tanya Hakim. Betul yang mulia, jawab Ridwan. Saat itu Bu Putri tanda tangan, kemudian di situ juga Pak FS juga ada beberapa keterangan masuk dalam saksi sebagai saksi di laporan itu. Sudah dibuat? Sudah dibuat. Keterangannya saudara Ferdi Sambo ini sudah dibuat duluan di kantor Polres? Iya, maksudnya masuk sebagai saksi dalam pertanyaan. Oh, iya. Jadi bukan hanya berita acara interogasi terhadap saudara Putri saja yang dibuat, tapi juga berita acara interogasi terhadap saudara Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Itu. Betul yang mulia. Disinilah, Hakim merasa takjub dan tak habis pikir setelah mendengar keterangan dari Ridwan. Hakim kaget luar biasa saat tahu perkara pembunuhan laporan polisi berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan dari Sambo. Luar biasa sekali ini perkara pembunuhan laporan polisi berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu.
kata hakim. Jadi AKBP Arif bukan hanya satu saja yang diminta, tapi dua. Kalau maaf yang mulia, AKBP Arif kan membawa yang LPB itu yang mulia. Kemudian dari yang Pak Sambo itu pada saat kita ke sana sekalian Pak Sambo mengoreksi dari berita acara sebagai saksi yang terkait dengan pemeriksaan LPA saat itu yang mulia. Bagaimana? Coba dulu. Jadi saat itu ada LPB dan LPA. Laporan apa nih? LP ini apa nih? Laporan polisi. Laporan polisi A dan laporan polisi B Iya. yang dibawa oleh saudara Arif. Yang dibawa oleh saudara Arif itu khusus LPB yang mulia. LPB, nah terus? Kemudian melakukan koreksi terhadap laporan polisi model B. Kemudian pada saat itu kita membuat pertanyaan dan kembali bawa ke Saguling untuk melakukan koreksi saat itu yang mulia. Kemudian dikoreksi. Kemudian Pak Sambo saat itu kalau nggak salah menyampaikan bahwa ada beberapa keterangan yang ada di LPB itu yang tidak usah dimasukkan. Apa misalnya? Masih ingat nggak saudara? Saya lupa yang mulia saat itu. Saudara lupa, ada beberapa keterangan yang tidak perlu dimasukkan dalam Iya. LPB tersebut. Betul yang mulia. Kemudian? Ya saat itu kita kurangi saat itu hasil koreksinya. Oh, kemudian dikoreksi, kemudian dikurangin ya kan? Betul yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu habis koreksi itu, kemudian kita udah lihat bahwa laporannya dan saat itu sudah fix bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan lewat kronologis tersebut. Begitu yang mulia. Sudah fix dan sudah sesuai dengan kronologis Yang disampaikan Bu PC. yang disampaikan oleh saudara PC. Putri melalui saudara Arif. Betul yang mulia. Sudah sesuai lah ya. Iya sesuai. Jadi berdasarkan kronologis yang disampaikan itu. Luar biasa sekali ya, ini perkara pembunuhan. Ya kan, laporan polisi, berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu kan? Kronologis yang ditulis. Ya, berdasarkan kronologisnya kan pesanan Iya, kan? Karena saat itu kita nggak tahu. Iya kan saudara tidak tahu, makanya kan ini kan ibarat Betul, yang kata mulia. kan saudara Arif datang, saya mau pesan mie goreng, mie Iya, gorengnya pakai begini. menyampaikan bahwa betul yang mulia. Menyampaikan bahwa ini kronologis yang disampaikan oleh Ibu Putri.